yang ada di Tulungagung, Nganjuk, dan juga di Trenggalek ya. Kali ini kembali bersama dengan saya Billy dalam program Digital Business Series dengan Bapak Muhammad Idham Azhari, yang sebenarnya ini saya juga pernah melakukan dialog juga dengan Pak Idham ya. Ini tapi sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi ini perdana saya kembali menemani Anda dalam program Digital Business Series, sahabat. Untuk pagi hari ini temanya content marketing ya, WordPress dengan personalization bagian ke-12. Ini edisi ke-83 dan ini berarti sudah lewat berapa edisi saya ini memandu ini. Langsung saja deh saya sapa Pak Idham yang saat ini sepertinya sudah siap dari tadi ya. Ini kita sahabat-sahabat, selamat pagi Pak Idham. Pagi Mas Billy. Baik, nah ini bertemu lagi nih ya kita ya. Iya. 2 bulan yang lalu ya, kalau tidak salah ya. ini saya memandu Pak 2 bulan Idham ya. ya. 2 bulan lebih sih ya, 2 bulan lebih nih sepertinya Pak. Bagaimana Iya, Pak kabarnya 2 Pak? bulan lebih. Baik. Baik, ini seperti biasa saya lihat di monitor juga Pak Idham ini dengan banyak sekali warna ya di ruangannya ini. Dan sahabat nanti juga bisa, Warna-warni produk. betul sekali, sahabat nanti juga bisa berpindah ke channel YouTube Suara Sidoarjo Live. Nanti bisa mengikuti beberapa hal menarik dalam dialog pada pagi hari ini. Kalau sahabat lihat di kolom komentar ini ada kuis berhadiah juga ya, persembahan dari Konus Peduli UMKM. Jadi tutorial Betul content sekali. marketing WordPress dengan personalization bagian ke-12 ini sahabat. Ini kita langsung ke Pak Idham saja deh, karena saya sudah 2 bulan ini juga penasaran ini seperti apa sih kelanjutannya begitu. Baik Pak Idham Pak. Ya, siap Mas Billy. Pagi sahabat Radio Suara Sidoarjo, sahabat Radio Guyup Rukun Tulungagung, sahabat Radio Praja Angkasa Trenggalek, sahabat Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, dan sahabat seluruh Indonesia pastinya, karena di YouTube Live ya Mas Billy ya. Betul. Saya langsung ini aja ya, praktek ya. Sebenarnya udah bagian agak terakhir nih Mas Billy. Oh sudah masuk bagian akhir ya. Padahal ini Ya. bagian pertama kalau saya. Atau bagian tengah-tengah ini. Dan apa kabar produk Mas Billy? Apa ya, saya lupa ya dulu produknya ya. Tanaman herbal ya. Itu sudah dikembangkan ya. sama kakak saya, tapi masih belum diupload ini. Keladi tikus herbal ya kalau nggak Betul. salah ya. Ya betul. Ya, siap. Sepertinya kalau keladi tikus herbal itu pesaingnya sedikit saya pikir ya. Saya Tidak kasih sebanyak contohnya, yang lain sahabat. mungkin. Tidak sebanyak yang Iya, lain, banyak tapi tidak sebanyak yang lain begitu mungkin ya. Nah, sahabat, kalau keyword ya. Keywordnya kan keladi tikus herbal. Saya pikir sedikit, coba saya cek deh sebelum saya masuk ke Zoom ya. Keladi tikus herbal ya. Saya pikir pesaingnya sedikit. Jadi begini, sahabat, kalau pesaing sedikit mudah sekali menuju ke halaman 1 Google asalkan konsisten gitu. Keladi, coba saya cek ya, keladi tikus. Oh, ada ya. Ada, maksudnya ada mungkin di Wikipedia, keladi tikus Wikipedia, keladi tikus herbal sendiri, terus keladi tikus variegata. Apa nih Mas Billy, variegata? Itu sebenarnya tanaman serupa ya Pak ya. Tanaman serupa tapi mungkin persis beda ya. khasiat ya. Betul. Karena ada 2 jenis ini. Oke, terus keladi tikus manfaatnya pasti ya. Orang kan kalau nyari pasti manfaat, dan kalau mau beli pasti harga. Nah, ada kan keladi tikus obat, keladi tikus nama Latin. Wah, nama Latin kayak nggak mau beli ini. Dari nama Latinnya. Terus keladi tikus harga nih. Coba saya cek harga ya. Harga biasanya kebelet nih, karena dia pakai buying keyword, dan ini udah ada suggestion dari Google. Artinya apa sahabat? Kalau ada suggestion artinya pernah diketik orang dong. Sepakat ya Mas Billy ya. Karena karena saya pernah buat web ya Mas Billy ya. Dalam waktu 2 bulan jadi suggestion Google. Keren kan suggestion? Artinya apa? Ketika orang udah bingung ya mau ngetik apa, mereka pilih di bawahnya tuh. Pasti kan keladi tikus apa ya? Ada herbal, ada Wikipedia, variegata, manfaat, obat, nama Latin. Coba saya cek harga deh, apa sih? Siapa aja yang muncul nih? Saya mau cek ya. Harga tanaman. Oh, tanamannya Mas Bil ya. Tanaman hias. Betul, langsung tanamannya. 30.000 sekian, 3.000 ya, keladi tikus variegata. Harga tanaman semua nih ya, bukan belum diolah, masih belum diolah ini Pak. Belum diolah ya. Nah, berarti kesempatan Mas Billy ada nih. Tokopedia orang jual Mas Billy, jual bibit. Oh, ini bibit tanaman juga ya.
terus jual tanaman lagi ke Tokopedia. Saya di Jakarta ya, mungkin beda di Sidoarjo. Ketika Mas beli ketik atau sahabat ketik di mana gitu, hasilnya pasti beda. Terus jual Oke. kade tikus murah, mungkin tanaman juga ya, jual produk tanaman keladi, terus jual produk. Kok nggak ada yang herbal ya? Oh herbal coba saya ini ya, karena harga pasti tanaman ngincernya nih. Coba herbal tadi kade tikus herbal. Nah, saya pikir udah, oke, banyak nih Mas Billy, serbuk-serbuk. Apa serbuk-serbuk dalam bentuk apa ya? Botol kecil ya, Botol atau botol kapsul itu, kecil. Pak? Itu kapsul isinya. Kapsul. Biasanya dikemas dalam bentuk kapsul ya. Oke. Oh ya, ada nih di Shopee Karditikus isi 60 kapsul ya, buat herbal terapi kanker ya. Terutama kanker ya Mas Billy. Pernah bilang kan waktu itu kan, Betul. kanker ya. Walaupun selain kanker biasa kan. Nah, ala dokter mengulas nih, Halodoc.com potensi karditikus dalam pengobatan kanker. Keren banget nih, berarti udah diulas oleh para dokter ya, saya pikir ya. Terus jual obat karditikus murah, jual karditikus. Nah, pesaing berapa nih? Di sini 273.000. Wah, gampang ya Mas Billy. Nggak sampai 1 juta kan. Artinya Betul. kalau nggak sampai 1 juta, saya pikir dalam tanda kutip gampang lah ya. Gampang ya, artinya gampang, perlu konsisten dong. Ada di blibli.com, ternyata udah menyebar kemana-mana ya. Di Lazada juga ada nih. Oke, terus di bawahnya ada suggestion lagi sahabat, manfaat karditikus, pohon karditikus, pantangan minum. Oh ada pantangan ya Mas Billy ya. Terus ada Sebenarnya reaksi bukan minum. pantangan sih Pak ya. Lebih ke Nah, bukan pantangan untuk minumnya sih, lebih ke pantangan untuk terbebas dari kankernya sebenarnya. Oke, terus ada cara mengolah, ada yang membuatnya. Terus ada karditikus Wikipedia, terus karditikus vari. Ini suggestion ya, di bawah kan ada suggestion tuh. Kalau kita ngetik selain di atas kolom ada suggestion di drop down list itu, di bawah ada lagi tuh ketika kita scroll. Ini saya lihat juga cuma 5 halaman nih Mas Billy di Jakarta ya. 5 halaman artinya apa? Posisi saya di Jakarta Timur, cuma ada 5 halaman, artinya baru sedikit Mas Billy. Kan beda kalau kita ketik misalnya keladi, pasti bukan 5 halaman lagi nih hasilnya. Iya betul, betul Pak. Banyak Kalau di kali ya, sini 5 halaman juga lebih sih malah. kalau Sidoarjo. Oh ya, artinya apa? Bisa kelihatan kan? Jadi Mas Bida atau sahabat bisa melihat pesaingnya. Kalau 5 halaman berarti sedikit dong. Cuma 5 halaman. 1 halaman berapa baris sih? Sekitar 10 baris ya. Betul. Terus tadi pesaingnya hanya sedikit ya. Ini sekedar gambaran ya, sahabat ya. Nah, ini Keladito aja ya. Pesaingnya ada 11.100.000 ya. Ini maksud pesaing bukan orangnya. 11.100.000 artinya kata Keladi itu menyebar di mana-mana. Artinya menyebar di web yang akan saya bahas pagi ini, menyebar di mungkin di Tokopedia. Muni dalam arti aku Baik. Kata feedback ya. Kata Shopee-nya, kata di Kompas juga dibahas nih jenis-jenis tanaman keladi, kaladi sendiri ya. Oke, itu mengenai riset ya. Riset, saya pikir ini riset. Saya udah paparin pada waktu beberapa lalu ya. Oh, keladi itu bahasa Inggrisnya ini ya, Heart of Jesus. Baru tahu saya. Sama Pak, saya juga baru tahu ini. Heart of Jesus. Jadi hatinya Yesus. Yesus itu Isa kan, menurut Islam kan. Misalnya Yesus itu bahasa Inggris. Jadi jangan terlalu negatif gitu ya. Betul. Bahasa Inggrisnya Jesus, bahasa Indonesianya Isa gitu. Oh, ternyata Heart of Jesus. Baru tahu saya nih. Dari Wikipedia ini. Nama ilmiahnya kaladium, tapi ini keladi ya. Keladi mungkin istilah di tanaman apa ya istilahnya, klasifikasi ya, kan macam ordo kan ada tingkatan ya, ada taksonnya, ada ordo yang paling tinggi mungkin klasifikasi ya, saya lupa ini. Oke, kita masuk ya sahabat ke ini langsung praktek. Ini udah 1.000 kata Mas Bibi. Jadi gini, jadi sekarang kita mau coba-coba menulis ya. Saya pikir kan dulu kalau kita mau nyemplung buat web ya, pastinya melalui WordPress. Kenapa WordPress? WordPress itu banyak dipakai digital marketer Indonesia bahkan dunia, paling banyak lah. Dan cukup jos karena SEO-nya bagus banget. Sebenarnya banyak sekali Mas Billy, sahabat, namanya CMS ya, Content Management System. Kita kan kalau nulis kan butuh tool ya, seperti di Blogspot itu gratisan kan. Terus ada yang WordPress.com gratisan. Nah ini kan berbayar. Berbayar artinya apa? Berbayar artinya kita serius untuk menjalankan bisnis online.
Jadi jangan gunakan lagi blogspot.com atau WordPress. Ada yang gratisan tuh. WordPress ini berbayar. Berbayar itu artinya kita ngambil dari hosting. Coba saya langsung praktek ya. Karena judul kan tutorial kan. Betul. Kalau tidak praktek, Tutorial itu nggak ya aneh nih, Pak. praktek. Bukan teori talk gitu ya. Saya langsung masuk aja. Minggu kemarin sudah posting ya sahabat ya, Mas Billy sudah posting di website pribadi. Jadi saya bandingkan minggu kemarin website pribadi menggunakan English, settingnya English yang agak berbeda ya sahabat. English, jadi kalau settingan audio English agak beda tuh, ke dalamnya English semua. Nah ini sekarang saya mau kasih contoh yang setting di awalnya bahasa Indonesia, agak beda juga. Jadi nanti coba saya buka Zoom dulu, kita akan ngoprek-ngoprek. Jadi gini sahabat, jadi kalau mau posting itu atau mau menulis, pastinya bagi pemula, kita kan pemula ya, misalnya pemula pastinya melek dulu dong. Kalau melek cukup 1 paragraf 1 gambar, itu gampang ya. Dan kalau udah habis melek kan mampu itu 300 kata. Saya banyak 300 kata sahabat. Dan 1 gambar, beberapa videonya pun ditempel aja dari YouTube channel, tempel, nggak perlu diupload ke hostingnya karena nanti makan space. Nah sekarang saya bahas sampai 1000 kata nih, 1000 kata. Nah, ketika kata kita sudah banyak, itu agak ribet, Mas Billy. Maksudnya begini, syarat-syarat untuk menuju halaman 1 Google ribet, tapi kalau 1000 kata itu cepat sekali menuju halaman 1 Google. Karena, ya serius dong, dibanding orang yang hanya 1 paragraf atau 300 kata dan 1000 kata. Saya pikir 1000 kata lebih dipilih oleh Google. Coba saya masuk ya, kita langsung praktek. Oke, join. Ini passwordnya sampai saya hafal ya. Oke, saya udah join meeting. Oke. Oke, jadi judulnya strategi investasi ya. Nanti saya tunjukkan, saya share dulu. Jadi minggu kemarin sudah berhasil posting, dan pagi ini juga saya akan coba posting untuk settingannya bahasa Indonesia. Setting di awal kan setting di awal ada tuh. Bahkan kalau blogspot kan bisa kita setting ya Mas Billy ya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Sepakat ya Mas Billy ya? Betul. Kalau nggak salah ada English atau apa, bahkan ya Instagram segala macam ada English. Kalau HP kita kan misalnya setting di awal Indonesia nih, semuanya bahasa Indonesia kan. Tapi kalau English semua gitu ya. Iya, kalau saya sih lebih cenderung English. Karena ada kata-kata yang dipakai walaupun bahasa Indonesia ya English juga gitu. Yang susah mungkin kata serapannya tuh nggak ada gitu di bahasa Indonesia. Jadi gunakan bahasa Inggris juga gitu ya. Seperti apa? Server mungkin server tuh kalau di bahasa Indonesia pelayan loh. Betul ini Pak. Saya kan konteks saya server kan ini kumpulan dari ini kan, server ada network ya, komputer, ada klien. Nah klien itu kan, ada server kalau di perusahaan. Kalau server itu komputer pusatnya. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu pelayan, lucu kan. Lebih baik jadi tetap server. Jadi jadi kata serapannya itu nggak ada di bahasa Indonesia, jadi tetap server. Jadi saya tetap menggunakan bahasa Inggris. Oke, saya share screen ya. Share screen, saya udah buka ini. Mana ya tadi ya? Kok nggak ada ya? Oke, show Windows. Nah ini dia. Oke. Sudah kelihatankah? Oh belum. Ini agak sedikit. Oke. Karena kan nyambung. Oke. Nah sudah terlihat ini Pak ya. Oke. Termasuk cepat juga nih. Oke, kita langsung aja ya. Kita langsung sahabat. Jadi minggu kemarin ini sudah ini kan sudah posting nih untuk web yang settingan bahasa Inggris. Ya kelihatan ya. Udah update artinya sudah posting ya. Jadi ini penting ini sahabat. Jadi kita harus penuhi ini readability. Readability itu keterbacaan dalam bahasa Indonesia-nya. Ini berhubungan dengan manusia, sahabat. Kalau SEO berhubungan dengan botnya Google. Artinya kedua ini kita harus penuhi sebisa mungkin good. Tapi oke, nggak masalah lah ya. Kalau merah jangan, merah itu nggak bagus ya.
kalau bisa hijau dua-duanya. Sekarang kita beranjak ke yang settingan bahasa Indonesia. Nah, kelihatan ya, sahabat ya, bahasa Indonesia ya. Betul, Pak. Kelihatan dari sebelah kiri ya, dashboard, tetap dashboard nih. Kalau bahasa Inggris dashboard gitu ya, pakai D ya. Ini jetpack, nggak bisa di bahasa Indonesiain. Terus ada pos, bahasa Indonesia, semua pos. Ya. Tadi kan kalau yang bahasa Inggris ini Pakai T nih, Pak ya. pages, ya bahasa Inggris kelihatan ya. Terus Iya. appearance, plugins, users, tools. Nah kalau bahasa Indonesia, media, laman tuh page ya. Sebelah kiri ya, komentar. Pasti kalau di bahasa Inggris comments, ada contact, profil, peralatan nih, peralatan Tuh, tools, jadi tulus ya. pengaturan settings ya. Oke. Sekarang kita lihat deh, kita lihat pastinya tadi kan, pastinya kalau kita buat postingan harus riset dong. Tadi kita udah sampaikan ya Mas Budi ya. Sedikit riset itu kan. Riset cara bagaimana Kladitikus itu pesaingnya berapa gitu ya. Saya udah sampaikan beberapa waktu lalu. Terus tadi kebetulan tadi cuma hanya 5 pages, arti pesaing sedikit itu lebih kurang dari 1 juta pesaing. 1 juta maksudnya bukan orang ya, tapi kata itu tersebar gitu ya. Tapi kalau mau riset kita gunakan all in title _2 Kladitikus misalnya ya. All in title artinya dalam judul kita tuh riset judulnya aja ya, bukan kalau kata doang tuh kan menyebar ke body text iya gitu ya. Kita kan sasar judulnya aja, yang mau kita hantem ya, kita berantem tanda kutip dengan orang lain tuh judulnya aja, bukannya bodinya terserah gitu ya. Jadi judulnya ini strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi dengan forex ya. Jadi persis sama ya sahabat, ini saya copy paste dari website pribadi, ini web komunitas, saya mau tahu aja. Tapi jangan lupa ketika kita mau ambil artikel orang, jadi sebutkan sumbernya di mana. Ini sumbernya kan website sendiri kan. Mengapa di web komunitas penting? Coba deh Mas Billy perhatikan sahabat ya. Misalnya begini, pernah nggak Mas Billy perhatiin ketika ngetik nyari berita itu yang muncul kebanyakan Tribun News. Pernah perhatiin nggak Mas Billy? Sering sekali nih, Pak. Tribun News sering banget muncul ya. Ketika ada berita ekonomi, berita COVID. Mengapa? Bisa ini nggak Mas Billy tahu? Karena Tribun News itu webnya banyak sekali. Mereka ada Tribun News Pontianak, ada Tribun News. Pernah perhatikan Mas Billy? Tribun News Kalimantan, Tribun News. Nah, jadi istilahnya keroyokan itu penting. Bahkan kalau di Sidoarjo juga, di Jawa Timur maksudnya juga ada 3 nih. Ada 3 juga ini. Iya. Terpisah Nah 3 kan, juga ini. Tribun News. Nah itu salah satu kita menuju authority sahabat. Jadi kalau kita mau buat postingan, kalau bisa keroyokan ya. Keroyokan artinya maksudnya begini. Kalau kita pribadi keroyokan ya kita buat dengan local business, ya local business localization. Jadi saya udah utarakan ya. Jadi WordPress ini ada 3 step ya sahabat. Pertama tuh local business dulu, localization. Dulu pernah jasa MC di Sidoarjo punyanya Mbak Tika di Sidoarjo, itu kan hanya di Sidoarjo ya. Terus step kedua storytelling, seperti contohnya produknya Mas Billy, Kladitikus herbal ya, bukan tanaman ya, tapi herbalnya ya. Herbalnya, lebih ke herbal produk ini, yang udah diolah ya, bukan tanaman. Itu storytelling lah, cerita storytelling. Bisa juga Mas Billy jual Kladitikus di Sidoarjo, itu kan local business. Nah terakhir baru personalization, yang agak ribet nih sahabat. Personalization artinya apa? Web kita tuh tampilan di awalnya harus memenuhi human centric marketing gitu ya. Jadi harus human spiritnya ada gitu. Dan habis itu harus human center design. Desainnya itu harus flat, harus mudah dibaca. Terus orang scrolling tuh menu-menunya jelas. Pasti Mas Billy pernah perhatiin web yang bete banget kan, terlalu banyak banner, terlalu banyak nggak jelas. Ketika Mas Billy ngeliat web, kok mau beli kemana ya, bingung kan? Artinya prinsip-prinsip personalization nggak terpenuhi, jadi nggak, human spiritnya nggak ada gitu. Itu penting kan? Nah, saya gunakan long tail keyword, strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi dengan forex. Mengapa demikian? Semakin panjang kata kunci, artinya semakin tertarget. Setuju ya Mas Billy ya? Setuju nih Pak. Contoh begini, saya kalau mau beli laptop kebelet, biasanya orang kebelet nih long tail. Saya nggak mungkin ketik aja jual laptop Dell, nggak mungkin.
pasti panjang. Jual laptop Dell i7 misalnya 2 terabyte di panjang kan, di Jakarta Selatan misalnya. Tambah mallnya lagi misalnya kan, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Grand Indonesia, East Mall, Grand Indonesia, kan mall itu ada East Mall, ada West Mall kan. Panjang kan, semakin panjang artinya ada semakin tertarget dong. Misalnya Mas Billy mau beli, di sana ada ITC ya Mas Billy? Ada Ya? di kota sebelah ini Pak. Ada. Kalau di Ya, Sidoarjo nggak ada Mas ya Billy di ketik Surabaya. atau sahabat ketik jual HP Xiaomi ya, Xiaomi. Kan macam-macam, ada yang jual di ITC, ada yang jual di bahkan di Surabaya mungkin ya, atau jual di toko-toko yang berdiri sendiri gitu ya. Tapi Mas Billy mau ITC jual biasanya satu lantai ya Mas Billy ya. HP semua gitu ya. Satu lantai nih, ada satu lantai. Boleh tahu nggak lantai berapa? Itu lantai 2 biasanya ya. Biasanya sih lantai Dua 2. ya. Kalau biasa di Jakarta tuh lantai 4 itu biasanya. Oh, atas Lalu sendiri di ya? HP semua. Karena Atas agak sendiri ini ya? ya. Oke, lantai 2. Misalnya lantai 2 kan pusat HP ya, pusat gadget lah ya. Biasanya begitu ya, biasanya. Betul. Jual Karena kalau di HP Surabaya Xiaomi. 3 lantai, jadi 2 dan 3 ini Pak. 2 dan lantai 3 ya. nih, betul. Kalau di Sidoarjo satu lantai aja. Sidoarjo ITC ini ya? ada di atas sendiri itu di Ciplas itu. Atas sendiri lantai 3. Itu Tapi ITC juga ya? sebenarnya bukan itu sih, cuman ini sekedar mall, tapi mungkin yang di atas lebih dominan untuk Oke. handphone begitu. Khusus gadget ya, Hmm. sama komputer mungkin ya. Ya, lebih campur. Juga kan. Campur-campur ya. Oke, misalnya tadi ya lantai berapa lah? Lantai 4 misalnya jual HP Xiaomi lantai 4 gitu ya. Lantai 4 pasti keluar tuh jebret tuh. Seandainya Mas Billy penjual di lantai 4, Mas Billy buat artikel jual HP Xiaomi lantai 4 Sidoarjo. Kira-kira dapat nggak web itu? Dapat ya Mas Dapat Billy ya? pasti, dapat. Pasti dapat. Karena saya pernah buat artikel servis iPhone ITC Jakarta, itu saya nomor 1 tiap hari itu. Padahal saya cuma storytelling gitu, ganti baterai. Tapi orang nelfon ke saya. Ya. Dikira saya punya toko, padahal enggak. Gitu ya. Jadi artinya apa, sahabat? Artinya mereka kebelet dong. Mereka nggak lihat lagi, nggak lihat isinya lagi gitu. Mereka lihat judulnya aja. Sepakat ya Mas Billy ya? Karena mereka udah kebelet, lihat judulnya aja, ternyata isinya saya cuma cerita gitu. Dan saya pelanggan, bukan penjual. Jadi cukup aneh web ya. Jadi ada emosi yang termainkan lah, kira-kira begitu. Oke, sekarang kita ini ya, kita oprek-oprek lah ya. Nah, bagaimana ini sebelah kanan ya, kita perhatikan sahabat, sebelah kanan itu terbacaannya bagus, berarti udah bagus ya. Bagus itu bahasa Inggris tadi kan good ya, good. Terus SEO-nya masih oke nih. Oke, ya sebaiknya tuh bagus juga, seperti SEO ini berhubungan dengan bot robot. Nah, permasalahannya apa nih? Permasalahannya kita lihat di bawah ya, ada tool ini namanya Yoast SEO. Saya akan balik lagi ya sahabat ya ke satu paragraf, misalnya 300 kata. Silakan kalau mau lihat itu, silakan lihat di channel YouTube-nya Suara Sidoarjo Channel ya, Mas Billy ya. Untuk setelah kalian selesai kan di ini ya, di-upload ke sana ya. Betul. Setiap minggu ini. Silakan lihat sana, ketik aja atau ada dalam satu playlist kalau nggak salah deh. Bisnis apa gitu, saya lupa. Ada satu playlist. Jadi langsung ini. Ada playlist kalau nggak salah ya. Silakan ya sahabat ya, sana yang bingung hari ini, silakan lihat playlistnya Suara Sidoarjo Channel. Kan ada 2 tuh YouTube channelnya, ada Suara Sidoarjo LPPL-nya ya. Live dan channel. Ya. Satu lagi namanya LPPL, kalau salah LPPL apa. Yang kedua itu yang channel. Channel itu rangkuman dari beberapa acara kalau salah. Dan ada playlist. Jadi silakan lihat playlistnya. Kalau nggak salah ada kata bisnis ya. Dan di situ ada pemaparan saya, silakan lihat. Bisnis apa gitu, saya lupa. Digital Business Series ini Pak. Oke, siap. Jadi gampang sekali. Silakan lihat aja judul tutorial konten marketing. Jangan lupa like, share gitu ya. Dan pasti klik tombol lonceng. Share ke teman-teman. Iya, subscribe jangan lupa juga, penting itu. Oke, saya coba terangkan ya sahabat. Ini ya, pastinya ini kan struktur ini persis sama ketika kita buat skripsi, sahabat.
skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, mengapa saya utarakan WordPress duluan? Karena WordPress itu kan dalam bentuk website, sahabat. Ini core-nya gitu ya. Core-nya artinya begini. Core-nya itu kalau di bio Instagram kan ada link ya, Mas Billy ya. Linknya mau kemana gitu kan? Kan nggak mungkin linknya ke Twitter di Instagram. Nanti di ban Instagram lah kan. Betul. Atau di Facebook fanpage, linknya kemana gitu. Linknya ke web kita dong. Atau di jadi tadi malam saya posting nih, sahabat, ini segala contohnya bahwa web itu penting untuk core masing-masing bio atau di profile atau di Twitter namanya profile ya. Terus kalau di LinkedIn itu bagian about-nya, kalau di Facebook fanpage home-nya itu ada link kan. Kalau di Instagram namanya bio gitu ya. Jadi saya saya posting di Instagram Mas Billy ya, sebagai contoh ya. Jadi sosmed lain tuh marah ketika kita posting itu, ini di LinkedIn, kenapa Anda posting link Instagram gitu kan? Saya posting Instagram, jadi kan di Instagram ada posting share into ada ya, di HP masing-masing share into mana, saya share ke LinkedIn supaya saya mudah kan, saya nggak mungkin copy paste, males juga saya copy paste. Dan ada peringatan Mas Billy, peringatannya tanda seru gitu bahwa community bla bla bla, community, jadi Anda harus memenuhi, kayaknya nggak suka nih. Saya juga pernah share link YouTube, itu di-remove Mas Billy di Facebook. Dia nggak suka, itu saingan kan. Nah, betul. Caranya bagaimana ngakalin, apalagi bit.ly ya, atau tiny URL tuh di Facebook tuh langsung di-remove loh. 5 tahun lalu saya banyak tuh share link itu, jualan isinya sih. Semua di-remove. Karena Facebook tahu, karena di Facebook pribadi ya, makanya kalau jualan sekarang tuh nggak boleh di Facebook pribadi. Share pun fanpage mungkin dulu share tuh boleh ke Facebook pribadi, sekarang nggak boleh, sahabat. Ke Facebook fanpage itu agak susah kan. Facebook fanpage kita harus undang orang, sepakat ya Mas Billy ya, supaya nge-like kan. Betul. Jadi follow kan. Kalau Facebook pribadi kan kita hanya temenan aja kan, add friend yang gampang banget. Oh ini Mas Billy, mukanya kelihatan. Kalau fanpage kan cenderung jualan gitu. Jadi orang agak segan juga, agak males juga ngajak orang mau nge-like, agak ribet juga kan. Kecuali kita beriklan di Facebook ya, pakai Facebook Ads. Oke, ini saya nggak jelasin lagi ya, silakan lihat di YouTube channelnya Suara Sidoarjo Channel ya. Jadi ini struktur yang dipakai untuk membuat skripsi atau tesis dan disertasi. Mengapa saya jelaskan? Jadi setelah ini kan konten marketing ya, Mas Billy, salah satu konten marketing. Konten marketing banyak ya. Jadi konten marketing tidak melulu itu WordPress, tidak melulu menulis. Nanti setelah ini saya akan utarakan YouTube marketing, sudah bagian video ya, terus habis YouTube, Instagram, jadi urutan begitu, terus ada LinkedIn, bahkan nanti terakhir mungkin TikTok ya, kan agak beda tuh ya. Oke, beda networknya, beda ekosistemnya, beda banget. Nah, mengapa saya utarakan dulu web? Jadi begini, jarang sekali orang sekarang mulai-mulai jadi YouTuber ya, kata ya Mas Billy ya. Atau mungkin jadi influencer, Selebgram, Instagram, banyak kali pesaingnya. Tapi pesaing blogger sedikit Mas Billy. Karena banyak yang pindah mungkin ya. Kan blogger itu lebih prestis loh penghargaannya gitu. Ada pesta blogger ya, juara apa blogger lebih prestis, karena kita kan di blog itu kita menulis itu seperti orang yang pakar gitu ya. Pakar itu menulis awalnya, karena struktur tulisannya seperti skripsi atau disertasi atau tesis tadi ya, jadi bisa dianggap pakar. Emang agak ribet, tapi dengan berjalannya waktu saya pikir sahabat bisa ngelakuin lah ya. Lagi pula kan tinggal lihat YouTube channelnya Suara Sidoarjo Channel tadi. Oke, jadi strukturnya begini ya. Saya jelaskan dari awal deh, karena mau sendiri 2 bulan. Tapi Pak Idam, ini boleh saya jeda terlebih dahulu untuk beberapa pesan yang akan hadir dulu ya. Nanti kita juga berikan. Nanti kita sambung ya. Ya, nanti kita juga berikan kesempatan mungkin yang ingin bergabung bertanya, lewat monggo. WhatsApp atau mungkin lewat channel YouTube Suara Sidoarjo Live. Siap. Atau mungkin sahabat-sahabat dari Tulungagung, Nganjuk dan Trenggalek ini. Mungkin yang nanti juga para pendengarnya mungkin yang sudah bergabung kemudian disampaikan juga bisa ini. Baik sahabat, untuk saat ini kita jeda terlebih dahulu untuk beberapa pesan. Tetap bersama dengan saya dan Pak Idam dalam program Digital Business Series.
Ini mungkin yang sudah bergabung, Pak Idam, saya coba beri kesempatan ke redaksi ya. Mungkin untuk yang beberapa ini sudah ada yang masuk tadi. Atau mungkin yang dari YouTube nanti saya persilakan untuk bergabung juga, sahabat. Karena yang view banyak ini. Jangan cuma nge-view ya, mungkin bisa interaksi juga ini. Baik, ke Karin di redaksi dulu. Iya, jadi ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk dari Arlina di Sidoarjo. Mohon maaf Pak Ida, mau bertanya. Biasanya orang-orang ketika membaca sebuah tulisan itu banyak sekali miskomunikasinya. Apa yang ingin disampaikan oleh penulis terkadang jarang sekali bisa dipahami oleh para pembaca. Terus caranya kita menulis sebuah konsep marketing kita di WordPress supaya tidak terjadi miskomunikasi antar pelaku usaha dan konsumen itu seperti apa? Kemudian yang kedua ada pertanyaan dari Novianti di Mojokerto. Mohon maaf Pak, itu yang warna hijau dan merah di atas judul itu apa ya? Kok tadi saya lihatnya lebih dominan warna merah daripada hijaunya? Apa itu hanya hiasan saja atau ada maknanya? Oke. Mungkin yang pertama tadi itu jadi penyebab banyak orang berpindah jadi vlogger begitu ya. Mungkin begitu juga ini. Ini apa sahabat Sidoarjo kayaknya bakal jadi banyak blogger nih ya. Blogger tuh penting banget. Blogger tuh lebih dalam tanda kutip lebih terhormat ya, kata saya gitu ya. Kalau vlogger kan banyak ya Mas Billy ya. Blogger, YouTuber banyak sekali gitu. Kalau vlog kan, kalau blogger kan orang lebih proporsional lah ya. Walaupun kata-katanya kalau bagi pemula pastinya agak susah. Tadi ya pertanyaan pertama ya. Permasalahan miskomunikasi, mungkin cara merangkai kata-kata begitu ya. Coba deh belajar dulu, bukan belajar ya. Saya pikir semua orang bisa menulis. Kita mungkin dari SD, SMP udah belajar nulis ya. Ini mungkin bagaimana kata-kata yang bisa menjual, mungkin begitu ya. Menjual supaya orang menarik kan. Jadi penting kan, kalau YouTube tuh kalau orang menarik, kalau ngeliat menarik apa? Contohnya gini, analogi YouTube ya. Thumbnailnya harus menarik, sepakat ya Mas Billy ya. Sepakat itu. Bahkan kata-kata harus clickbait, tapi clickbait jangan terlalu ini ya, jangan terlalu dalam tanda kutip bohong deh. Clickbait isinya apa namanya, kata-katanya jadi clickbait, katanya A, isinya C, orang kabur dong. Kalau kabur artinya apa? Kalau di web itu namanya bounce rate-nya tinggi gitu ya. Dwell time-nya sedikit, bounce rate tinggi itu nggak bagus, orang langsung kabur. Akhirnya in the long run kita nggak bakal bisa kalau satu juga. Ini mengenai kata-kata ya, yang pertama miskomunikasi, maksudnya ya coba deh dimulai dari storytelling deh. Kira-kira kalau kita bercerita, orang suka nggak Mas Willy? Suka. Pasti suka sih. Karena yang saya suka, dibanding kita langsung jualan ya. Misalnya bercerita aja deh, coba belajar bercerita, kan gampang tuh bercerita, misalnya jalan-jalan. Gampang banget kan, orang lebih suka kalau orang cerita gitu ya. Oke, saya pikir terjawab ya nomor 1. Nah, nomor 2 hijau merah. Hijau merah maksudnya tombol tadi kali ya. Tombol apa namanya? Coba saya masuk zoom lagi ya. Saya masuk zoom lagi. Hijau saya tadi live meeting ini supaya nggak terlalu berat. Jadi ada tombol keterbacaan. Saya nggak paham hijau merah gambar atau apa ya? Tadi Karen. Itu gambar sepertinya ya, atau mungkin gambar sepertinya. Itu gambar ya. Gambar itu. Atau tombol yang merah yang mana ya? Yang merah nggak ada sih, orange ya. Mungkin ketangkap di sana layarnya merah ya, orange. Jadi ada merah tuh nggak bagus, orange setengah bagus, setengah nggak bagus gitu ya. Hijau bagus. Coba saya masuk lagi supaya nanti pertanyaan tadi agak paham ya. Ini mau akan saya jelaskan pagi ini. Jadi kita lanjut ya, Mas Willy. Kita lanjut, saya ini lagi. Saya masuk lagi. Oke, jadi tombol merah itu apa? Tadi pertanyaan kedua. Kebetulan pertanyaannya berhubungan dengan yang akan saya jelaskan pagi ini. Jadi tombol hijau itu keterbacaan bagus ya. Jadi ada 3 tombol yang harus kita lalui. Merah itu ya pastinya nggak bagus ya. Merah banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Terus orange itu agak sedikit bagus. Atau ya agak sedikit bagus. Kalau hijau itu bagus banget. Artinya semua syarat-syaratnya sudah kita penuhi untuk menuju ke halaman 1 Google. Lama sekali masuk ke ini ya, ke Zoom ya. Masih menunggu juga. Oke, udah masuk nih. Oke, saya jelaskan ya. Ini berhubungan dengan pertanyaan nomor 2 tadi. Tombol hijau merah itu apa gitu ya.
Saya nggak tahu ya, jangan-jangan gambar lagi. Mudah-mudahan bukan gambar ya. Kalau gambar ya suka-suka saya kali ya. Gambar. Oke. Saya buka lagi ya. Saya buka tadi mana? Nah, oke, ini dia. Oke, saya share ya. Nah, share. Oke. Kelihatan nggak ya? Sudah ini Madam. Oke, ini ya. Saya jelaskan ya tadi ya. Mungkin yang ini ya. Mungkin yang sebelah kanan ya. Mungkin saya putar pakai mouse-nya. Keterbacaan mungkin ya. Karena yang saya lihat tombol hijau merah sih ini aja keterbacaan. Karena kan fokusnya di sini, keterbacaannya bagus banget nih. Baik. Coba bagus maksudnya apa sih bagus? Terus SEO-nya oke, kalau bisa bagus gitu ya. Nah sekarang kita oprek-oprek nih bagaimana dua-duanya bagus. Nah keterbacaan ya kelihatan di sini ya. Ini ada plugin namanya Yoast SEO. SEO-nya ini emoticonnya juga datar nih mulutnya nih. Artinya agak marah juga ya. Google agak marah gitu. Kok cuman orange, kalau bisa hijau dong. Nah, keterbacaannya emoticonnya senyum. Nah, hijau apa aja ya? Hasil yang baik ada 6. Artinya kalimat pasif itu sedikit ya, sedikit. Anda menggunakan kalimat pasif dengan cukup bagus sekali, kata si WordPress ya, termasuk Google juga. Terus kalimat berurutannya itu sedikit. Jadi sahabat kalimat berurutan itu nggak bagus ya. Orang kan capek nggak tuh ya. Misalnya cara membuat gladi tikus. 1. Mencari bahannya dulu. 2. Mencari. 3. Mencari semua itu berurutan nggak bagus. Kalau bisa dibuat variasi. Ini sebaran subjudul bagus sekali. Artinya dalam satu narasi yang 1000 kata, ini kelihatan ya, 1000 lebih kata, 1057. Kelihatan ya jumlah kata, ya jumlah kata 1507 itu bagus banget. Kalau bisa kita buat, kalau udah mahir ya, kalau masih paham aja, saya pikir 300 kata juga cukup ya, karena agak ribet juga kalau menulis. Kalau orang terbiasa dengan bercerita, seperti Mas Billy terbiasa menulis misalnya di Twitter, di Instagram, saya pikir mudah aja ya, sepakat ya Mas Billy ya. Betul sih, Mas karena Billy. banyak Apalagi di Mas Twitter Billy ini. sebagai announcer ya, itu lebih keren lagi. Mainnya di Twitter sih, Mbak. Di Twitter Oke. sih, kalau saya mainnya di Twitter ya. Iya, saya pikir pengetahuan announcer itu bagus karena kan pengetahuannya luas sekali. Announcer setiap hari siaran, terus ada materi, terus produser ngasih materi, pasti announcer paham juga dong apa yang diberikan produser. Kata Mas Billy ya. Dan Mas Billy paham ada acara di Sidoarjo banyak ya, ada acara dari dokter kalau nggak salah ya, dokter, terus ada bisnis juga, terus ada acara yang mengenai di jalan kalau nggak salah ya, saya pernah lihat tuh. Safety on road. Pasti Mas, ya apa? Safety road ya, on the road. safety road ya. Iya. Iya. Jadi saya pikir Mas Billy paham banget dan bisa bercerita. Coba deh Mas Billy tes ya, ketika Mas Billy ada safety road, coba tulis deh di mana gitu. Tadi saya menyampaikan ada pemaparan namanya bla 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 gitu, safety road. Jadi pagi ini safety roadnya mengenai bagaimana kita berdisiplin, lampu merah itu berhenti gitu ya, jangan lampu merah langsung terobos kira-kira gitu ya. Kalau terobos nanti ada CCTV gitu kan, CCTV akhirnya ditilang ya, suratnya sampai ke rumah gitu ya. Itu kan salah satu safety road juga kan. Nah itu bercerita kan. Tadi pertanyaan nomor 1 tadi, jadi dari itu dulu deh pengalaman kita pribadi di luar, di rumah, atau kita kuliah atau apa, bisa kita tuangkan di web ya. Bagi yang belum berlangganan silakan di Blogspot. Oke, saya lanjut ya. Sebaran subjudul ini bagus sekali. Artinya sebaran subjudulnya banyak ya. Artinya gini sahabat, kalau udah 1000 kata jangan judulnya doang, terus paragraf semua. Nah itu kira-kira bete nggak? Ini kan berhubungan dengan pertanyaan nomor 1 ya Mas Billy ya. Coba deh buat subjudul pertama misalnya judulnya karditikus nih. Kalau di herbal karditikus, subjudul pertama apa itu karditikus. Nah, subjudul kedua ada kata-kata ya, setelah itu beranjak ke subjudul 2 atau subheading bagaimana memperoleh karditikus. Kan berlanjut ya Mas Billy ya. Terus subjudul ketiga cara mengolah karditikus menjadi herbal ya. Nah terakhir baru jualan Mas Billy, harga karditikus ya. Gitu. Itu kalimatnya juga tidak banyak-banyak Pak Idam ya. Kalimatnya juga banyak-banyak ya, yang bagus itu. Iya, dalam satu subjudul kan ada beberapa paragraf ya. Satu paragraf cukup gitu ya. Kalau bisa 2 paragraf. Di dalam satu paragraf kan beberapa baris ya.
Nah, itu gampang kok berbaris, maksudnya dalam satu sentence, kalimat, itu dibatasi 20 kata untuk Google ya. Lebih dari 20 kata tuh dianggap nggak bagus. Karena kan kalau satu kalimat kan capek baca kan. Kalau Betul. bisa kasih tanda koma, pakai tanda sambung seperti therefore, dan, oleh karena itu. Jangan datar aja, kita kasih kata sambung dan, atau, oleh karena itu. First of all, firstly, secondly, pertama-tama, gitu. Yang kedua, yang ketiga. Jadi orang kan enak bacanya. Ini berhubungan dengan pertanyaan nomor 1 tadi ya. Terus tadi panjang paragraf, tidak ada paragraf yang terlalu panjang. Nah ini kan, tadi kan hebat sekali ya. Nah, Jadi betul. satu paragraf itu biasanya saya 3 baris, Mas Billy. Kalau 5 3 baris baris itu saja ya? error, bukan error ya. Ada tanda gitu, tanda merah nggak bagus ya. Tapi orang kan kalau satu paragraf 5 baris bete juga kan. Kalau bisa dipisah-pisah gitu ya. Satu paragraf itu 3 baris, pindah lagi ke paragraf kedua, ketiga, kan enak aja kan. Seperti kita baca koran ya. Koran kenapa orang enak baca? Karena kolomnya kan banyak ya. Per kolom, per kolom, per kolom. Kita lebih enak baca koran dibanding baca majalah deh saya pikir. Majalah kan agak panjang gitu kan. Kalau koran kan per kolom, makanya itu penting struktur kalimat ya, struktur tulisan kita. Jadi dibuat seringkas mungkin supaya orang mudah membaca ya. Terus jangan lupa juga kata-katanya itu di awal mengandung compelling words tadi ya. Jadi tadi yang pertanyaan nomor 1, compelling words, kata-kata yang menarik supaya orang mau ngelihat gitu. Yang penting judulnya menarik dulu supaya orang mau baca gitu. Jangan sampai judulnya nggak menarik, ya nggak dibaca dong ya. Nah, ini SEO ini masih orange nih. Artinya masih ada merah, sahabat. Jadi judulnya, kata yang saya sasar ini, strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi dengan Forex ya. Dan Forex, nah ada merah nggak? Coba kita lihat ya, analisis SEO. Nah, ini ada merah nih, nggak bagus nih. Masalahnya 3. 3 ya? Katanya. 3 ya. Coba saya buka YouTube saya. Ada 3 ya. Pertama, frasa kunci pada pembukaan kata ini ya, kata si pluginnya, bahwa di bagian paragraf pertama nggak ada kata kunci disasar. Nah loh, pada saya dinulis loh. Atau sinonimnya. Dan kedua, permasalahannya keypress, ini masih pakai bahasa Inggris ini, padahal saya sudah setting bahasa Indonesia ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia mungkin bingung kali ya. Keypress in subheading, artinya di bagian subjudul nggak ada kata kunci juga, Mas Billy. Artinya begini, judulnya keladi tikus, herbal keladi tikus, tapi di subjudulnya cara membuat. Kira-kira orang bingung nggak kalau bisa cara membuat keladi tikus? Jadi ada hubungannya Mas Billy ya. Di subjudul ketiga cara mengolah keladi tikus. Nah itu maksudnya begitu. Jadi gunakan katanya ya di keypress in subheading, use more keypress atau sinonim your H2 dan H3 di subheading 2, 3 dan selanjutnya ya. Jadi subheadingnya atau subjudulnya harus berhubungan, harus ada kata-kata yang di judul tadi supaya orang nggak bingung, nggak lari kemana-mana. Oh, judulnya herbal keladi tikus, subjudulnya cara membuat herbal keladi tikus. Di subjudul ketiga cara mengolah herbal. Jadi ada kata kunci ini masih masuk ya. Nah ini panjang, judul SEO panjang. Ini nggak masalah ya, karena saya kan menyasar long tail keyword supaya tertarget. Terus peningkatan, yang perlu diimprove apa? Yang perlu diimprove sini orange, ini nggak masalah, orange. Yang merah ini harus kita perbaiki, masalah yang 3, yang orange ini kata kunci berisi 7 kata. Tadi ya, karena saya menggunakan long tail keyword. Dan seterusnya ada yang baik, ada 10, tautan keluar ada, artinya menuju ke Wikipedia ada. Jadi jangan lupa ketika kita menulis itu buat outbound link ke Wikipedia, biar mudah ya. Artinya kita menulis, yang nggak mungkin dong Mas Billy buat artikel keladi tikus sumbernya bukan sumber, pengetahuannya dari mana Mas Billy? Kesannya kan orang kan dalam tanda kutip sombong kan, kesannya dia membuat pertama kali. Enggak dong, pasti minimal kita pernah baca Wikipedia gitu. Kita pernah baca buku, yang paling aman di Wikipedia ya, paling aman ya Wikipedia. Yang English boleh, yang bahasa Indonesia cari aja Mas Billy keladi tikus atau keladi tok gitu ya. Artinya itu namanya internet virtue. Virtue itu kebajikan ya, jadi saling ada istilah silaturahim mungkin ya, virtue. Jadi ada virtue ya. Jadi ketika kita kasih link ke Wikipedia akan
kasih virtue, artinya kita bakal in the long run itu bakal menuju ke halaman 1 Google. Jadi jangan kita enak sendirinya aja gitu ya. Terus tautan internal. Jadi punya link ke artikel sebelumnya. Itu penting. Karena begini, misalnya Mas Billy buat gladi tikus Sidoarjo kemarin gitu ya. Dan hari ini membuat jual gladi tikus di Surabaya. Nah, Mas Billy fokusnya mau di Sidoarjo dulu nih. Nah, buatlah inbound link-nya ke yang sebelumnya Mas Billy. Jadi nanti kan Google scrolling, nanti balik lagi tuh ke halaman sebelumnya. Artinya Mas Billy ngasih tahu Google, Google, hey Google, ini ada link saya sebelumnya, tolong dong dicek lagi dong. Nah, dicek lagi artinya dibalikin lagi ya melalui inbound link tadi. Terus kepadatan frasa kunci, keyword yang tersebar tuh cukup 3 ya untuk 1000 kata. Karena kalau terlalu banyak dianggap spamming ya. Zaman dulu kalau spamming itu bagus loh Mas Billy dulu ya. Sekarang enggak. Karena cara cepat untuk menuju ke halaman 1 Google agak curang ya. Sekarang Google tahu. Semua kata kunci semua itu nggak bagus kan. Nah, kayak gini, jual kali tikus. Jadi itu istilahnya mengelabui Google. Sekarang nggak bisa. Sekarang ada nama komponen namanya user experience. Artinya pengalaman dari pengguna, pengalaman dari pembaca. Pembaca itu nggak suka yang katanya berulang-ulang. Ini orang kok kata kuncinya kali tikus semua. Itu nggak cerita sih. Jadi nggak melulu hanya peruntukan untuk Google. Jadi peruntukannya ada 2 dengan Google sendiri sebagai pemilik ini ya, pemilik network terbesar di dunia gitu ya untuk urusan digital, masih nomor 1 saya pikir. Terus yang kedua user experience, bagaimana supaya orang mau berlama-lama di web kita gitu ya. Berlama-lama artinya dwell time-nya cukup panjang, kalau bisa 1 jam. Saya hampir tiap minggu lah Mas Billy, ada satu web yang saya suka ya. Saya baca itu hampir sejam loh. Dan beliau itu web luar negeri ya, digital marketer di dunia, dan nomor 1 di dunia. Nomor 1 loh. Karena rutin cukup seminggu sekali, tapi panjangnya 1000 kata. Dan itu rutin setiap malam. Artinya apa? Kita sebagai pembaca, saya bakal nunggu-nunggu loh Mas Billy. Oh, minggu depan saya tunggulah jam sekian, saya mau baca lagi nih. 1000 kata. Akhirnya saya baca hampir 1 jam, bahkan 2 jam saya baca. Karena isinya ada infografis, ada YouTube channelnya. Jadi berlama-lama, akibat kita berlama-lama di webnya beliau ya, akhirnya menuju ke halaman 1 Google, karena Google suka yang webnya itu usernya bisa berlama-lama ya, jangan sampai langsung kabur gitu ya. Ini ya, oke, dan seterusnya, silakan lihat di YouTube ya, ada tautan keluar sampai ke frasa kunci, panjang artikel, dan waktu nggak sempat nih, mau di jam 8 ya Mas Billy. Nah ini Pak Idam, dulu ya Mas Billy ya. Saya boleh putar iklan dulu, mungkin nanti sekaligus juga disampaikan untuk kuisnya juga ya Pak Idam ya. Oke, siap. Baik, untuk sahabat ada beberapa iklan atau pesan yang akan hadir terlebih dahulu untuk Anda. Nanti bisa menyampaikan beberapa jawaban atas kuisnya ya. Nanti akan dipandu oleh Pak Idam di akhir acara. Series ini seperti biasa pada akhir kebersamaan ke Pak Idam ini terkait dengan kuis ini Pak. Mungkin sekaligus closing statement juga ya. Closing ya, sekaligus kuis ya Mas Billy ya. Jadi sebutkan 8 aja dari 9 defense mechanisms-nya si konflik. Beliau itu psikoanalisis ya, psikoanalisis. Jadi mengapa saya utarakan psikoanalisis? Karena kan berhubungan dengan judul materinya personalization, berhubungan dengan manusia gitu ya. Bagaimana alam bawah sadar itu yang pra consciousness, yang setengah sadar ya, dan consciousness yang sadar. Jadi ini masih dalam tahap unconsciousness. Jadi sebutkan 8 aja dari 9 defense mechanisms dari si konflik. Jadi ada 9 ya, saya sebutkan 9 itu ada repression, 2 reaction formation, 3 displacement, 4 fixation, 5 regression, 6 projection, 7 introjection, 8 sublimation, 9 rationalization. Ini penting ya sahabat ya. Nanti setelah dari psikoanalisis nanti kita beranjak ke ilmu behavior. Behavior sih kasih contoh sedikit ya. Contoh behavior itu contohnya begini. Behavior itu ada ilmunya namanya ada anchoring Mas Billy. Anchoring itu seperti gini. Harga dicoret gitu kan. Anchor kan. Itu kan salah satu cara kita membuat copywriting ya. Sepakat ya Mas Billy ya, copywriting. Jadi harga dicoret ya. Padahal harganya murah sih. Cuman harga 1 juta dicoret.
harga pagi ini atau hari ini 200.000 satu jam, itu encouraging supaya orang mau beli gitu ya. Itu salah satu cognitive bias ya, ilmu behavior ya. Jadi ilmu untuk berhubungan dengan behavior manusia ya, bagaimana kita mengaduk-aduk anxiety and desire-nya pelanggan. Oke, nanti silakan jawab di Instagram saya setelah acara ini selesai. Follow dulu IG saya @idamazari dan follow juga IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm dan follow juga announcernya Radio Suara Sidoarjo @atika.amzar. Dan setelah menjawab jangan lupa mention ketiga teman IG lainnya. Hadiahnya ada di samping kanan saya ini. Jawaban ditunggu 1 jam setelah saya kasih pertanyaan, Mas Billy. Gitu, Mas Billy. Baik, kalau begitu Pak Idam, nanti untuk yang tadi ingin menjawab ya, bisa kunjungi langsung Instagramnya Pak Idam juga nanti. Oke. Nanti akan mendapatkan beberapa hadiah juga ini, sesuai dengan yang ada di channel YouTube ini ya, kuis berhadiah. Iya. Baik, kalau begitu Pak Idam, kita sepertinya akan ketemu lagi di minggu depan ya Pak Idam ya. Minggu depan, oke, siap. Baik. Nanti untuk sahabat juga bisa tetap menyimak langsung untuk Digital Business Series. Mungkin yang ketinggalan nanti bisa simak di channel YouTube kami di Suara Sidoarjo Channel ya, untuk Anda agar tidak kebingungan ini untuk pembahasan dari Digital Business untuk edisi 7 November ini. Baik, kalau begitu Pak Idam, terima kasih, dan juga untuk sahabat-sahabat dari Tulungagung, Trenggalek dan Nganjuk ya, yang sudah menyimak perbincangan kami selama 1 jam lebih, ternyata bukan selama 1 jam ini. Baik, selamat pagi Pak Idam. Selamat pagi Mas Billy. Beraktivitas kembali. Salam sehat selalu. Assalamualaikum Pak Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, demikian untuk Digital Business Series untuk edisi 17 November 2020, dan tadi bersama dengan Bapak Idam Asari.